Puluhan petugas PLN bergerak cepat melakukan penyambungan kabel ke tower darurat. Langkah ini sebagai antisipasi gangguan jaringan listrik akibat semakin meluasnya lubang raksasa di Aceh Tengah yang kian mendekati tower sutet milik PLN. Selain tower darurat, PLN merelokasi tower sutet sejauh 150 meter menjauh dari area lubang raksasa. Selama proses pemindahan jaringan kelistrikan ini, listrik di Aceh Tengah dan Bener Meriah dipadamkan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore selama beberapa hari. Ini sudah selesai pemasangan untuk tower daruratnya. Jadi tadi untuk secara kabel penghantar yang menyuplai arus listrik ke Takengon dan Bener Meriah itu sudah kita relokasi ke tower emergensi sehingga listrik masyarakat sudah terlayani dengan normal. Kejar-kejaran dengan waktu nih. Jadi kita memang ya karena dampaknya semakin luas setiap hari, jadi sekitar malam jam 2 itu selalu terjadi penambahan luas lubang tersebut. Jadi target kami untuk yang sudah kami pindahkan kabelnya itu, tower tersebut akan kami bongkar secara utuh keseluruhan. Kemunculan lubang raksasa menjadi sorotan di pertengahan Januari 2026. Awalnya, jarak lubang raksasa hanya sekitar 3 meter dari badan jalan. Hanya dalam 2 pekan, lubang raksasa itu meluas dan memakan badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Lubang raksasa ini memiliki kedalaman bervariasi. Di beberapa titik, kedalaman mencapai 100 meter. Sedangkan data per Januari 2026, luas area yang terdampak mencapai 27.000 meter persegi. Sejumlah antisipasi sudah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari menutup akses jalan yang melalui lubang raksasa hingga merelokasi warga. Tim Liputan, Kompas TV. Terbentuknya lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah semakin meluas. Tak hanya memakan jalan, tapi juga mengancam permukiman warga. Dalam dialog di program Sapa Indonesia pagi hari ini, Wikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM mengatakan ini berbeda dengan sinkhole tapi disebut mahkota longsoran atau ada semacam erosi. Hal ini terjadi karena material tebing memiliki kohesi yang lemah. Saya melihat dari video dan foto-foto gambar itu, ini nampaknya kok mohon maaf agak berbeda dengan sinkhole yang pernah ditemukan kalau nggak salah di Sumatera Barat dan di beberapa wilayah lainnya. Ini kan memanjang, Bapak. Itu dari video itu kan kelihatan. Iya. Jadi memang dalam, tapi dalamnya hanya sekitar 20-30 meter ya. Tidak sedalam sinkhole yang merupakan corong mulut masuknya sungai bawah tanah. Dan ini disebutnya sebagai apa ini, Bu? Seperti mahkota longsoran. Longsoran pada tanah pasir itu saya lihat itu tanahnya seperti pasir dan atau batu pasir yang lapuk. Nah ini kan panjang Mas, itu memanjang, itu kayak lembah alur galai atau sungai. Jadi ini ada semacam erosi menggogos ke arah mahkota, ke arah hulu. Jadi ini akan nampak jalannya itu bisa terpotong itu sebentar lagi. Jadi kenapa itu runtuh terus? Karena material tebingnya itu kohesinya sangat lemah. Itu seperti pelapukan batu pasir atau bahkan sudah menjadi tanah pasir. Nah, ini kan memanjang, Pak. Jadi itu semacam lembah alur sungai yang menggogos ke arah hulu. Itu kita lihat. Kalau sinkhole itu ke arah vertikal, ke arah dalam, masuk ke dalam sungai bawah tanah pada kedalaman bisa mencapai 100 meter lebih. Kalau ini tidak sampai 100 meter, ini hanya puluhan meter. Sehingga fenomenanya ini adalah semacam gerakan tanah, longsor tebing. Kenapa longsor terus-menerus? Karena barangkali pernah ada getaran gempa di sekitarnya. Coba nanti dicek datanya, dugaan saya pernah ada getaran gempa meskipun tidak dirasakan oleh manusia, tapi seismograf mencatat dan tanah ini tidak kohesinya sangat lemah sehingga mudah runtuh. Dan jalan itu apakah sebelumnya ramai sering dilewati, jadi ada getaran-getaran kendaraan atau mungkin ada alat berat. Jadi
ini kayaknya meskipun tidak ada hujan, tapi getaran-getaran pada lereng itu bisa mengakibatkan longsor itu terjadi, dan ini nampaknya terus berkembang sehingga memang membahayakan, itu masih terus bisa meluasnya tuh ke arah jalan itu kelihatannya. Iya.